Kembali lagi bersama saya Ahmad Nusal bin Sya'bana dan saya Fauzan Najim Abimardana di acara Browsing obrolan Singkat. Jadi hari ini kita akan mendengarkan nih keluh kesah tentang anak kos dan anak yang pulang ke rumah sendiri nih. Jadi keduanya pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Tentu tantangan-tantangan berikut pasti memiliki kenikmatan tersendiri. Ini dia narasumber kita yang berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Kita sambut Mas. ya. Langsung Ya. Mas, perkenalkan dulu masnya dari mana dan asal mana? Mungkin dari aku dulu ya. Ya, Halo, perkenalkan, nama saya Aditya Putra Nugraha. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Ilkom. saya Pandika Yudi Kurniawan. Saya juga dari Prodi Ilkom. Saya dari Gunung Kidul. Oke. Jadi nih pastinya kalian nih pasti memiliki kehidupan sehari-hari nih. Bagaimana kegiatan kalian di luar kuliah nih? Tapi bentar dulu. Nah, masnya ini yang ngekos atau yang Kalau yang saya tinggal di rumah? Tinggal di rumah ngelaju lah. Berarti masnya tinggal di kos. Iya, walaupun ya bisa dibilang kalau dari Gunung Kidul sebenarnya bisa dilaju, tapi saya memilih itu kos soalnya apa ya? Kayak Lebih pasti dekat. Iya, lebih dekat Sama kampus gitu ya. Kita jadi nggak apa ya, menurut saya itu Tergesa-gesa. lebih bisa Santai. iya santai, jadi kita nggak merusak badan kita lah, Iya, jadi iya, iya, nggak iya. cepat lelah gitu. Iya, benar juga sih. Jadi kegiatannya di luar kuliah apa nih? Terutama Apa dari nih? Siapa dulu nih? Mas Adit dah. Oh ya. Satu dulu. Oke. Kalau aku selain kuliah ya, aku biasanya habis kuliah itu misal kuliah siang, nah nanti dilanjut kerja. Mungkin jaga warung lah. Oke, siap. Terus Dika? Kalau saya sendiri sih, kalau dari kampus itu saya biasanya langsung pulang ke kos itu, mungkin kalau nggak main laptop atau main game itu, saya isi kegiatan lain kayak main di kos teman, kalau nggak ke tempat-tempat wisata gitu lah. Saya lebih suka Healing. sendiri ya, Oke. healing. Oke, siap. Sendiri atau sama siapa itu? Aduh, siapa ya, Mas? Oke, siap Mas. Oke. Terus pastinya ini kalian bisa lah membagi waktunya. Nah, itu membagi waktunya gimana kan untuk Mas Adit kan dan Mas Dikan Bagi mempunyai waktu antara kuliah dan pekerjaan kayak apa aja di luar kuliah gitu. Terus Mas Dika aja dulu. Kalau untuk membagi waktu sih, itu kayak apa ya, kayak saya kayak buat list itu dulu di awal-awal Schedule gitu ya. Nah, soalnya saya itu paling susah itu membagi waktu itu, kayak kan saya kan Iya. deket gitu, jadi kayak Pak, udah deket ngapain kayak buru-buru gitu kan. Iya, iya. Jadi kayak Terlalu santai. jadi saya udah bikin waktu itu, jam segini harus gimana, jam segini harus gimana itu sih. Oh, iya. Tapi kalau lama-lama udah kayak jadi habit, jadi udah mulai terbiasa. Oh, iya. Mas Adit gimana? Kalau aku kan sambil kerja ya. Iya. Nah, kalau biasanya aku milih kerja itu yang part time, jadi waktunya fleksibel, jadi bisa dipilih. Misal hari ini, mungkin minggu ini aku kerjanya cuma 3 hari atau 4 hari, itu bisa dipilih. Jadi lebih enak kalau kerjanya kerja part time. Oh iya. Oh, Berarti nggak sepenuhnya setiap hari. Enggak setiap hari. Oke. Masih iya ya. iya. Jadi keuntungan apa nih yang tinggal dibandingkan tinggal di rumah dengan Keuntungan, kenikmatan dibandingkan tinggal di rumah ya, Atau- sama yang tinggal di kos. coba dari siapa? Dari Mas Adit Oke, dulu. Mas Adit dulu. Kalau tinggal di rumah ya jelas makan nggak bayar ya. Oh ya, makan nggak itu bayar. utama itu ya. Iya. Pokok itu ya. Iya. Mas. Itu akhirnya. Nah, kalau tidur sendiri juga enak. Maksudnya udah ada kamar sendiri, terus apa-apa udah disiapin lah sama orang rumah. Rumah ya. Udah itu aja, Mas. Ya. Oke, Kak. Mas Dika. Kalau saya sendiri sih kayak ya beberapa poin udah disebutkan tadi, kayak misalnya kalau makan tuh benar-benar kita harus ngatur keuangan kayak gitu. Terus kalau ya namanya kos kan pasti yang ngekos nggak cuma saya sendiri, Iya, itu iya. pasti ada kayak misalnya
saya udah mau tidur nih, tapi kos sebelah itu masih ada yang berisik, jadi musik gitu. susah tidur jadinya. Ini kayak gitu. Yang paling utama sih masih di bagian keuangan sih ya. Keuangan. Banyak ya pengeluaran ya Mas ya. Balik lagi ke pengeluaran nantinya. Dibandingkan Mas Adit juga ya. Ya, alhamdulillah lah. Jadi mempunyai ya juga tantangan-tantangan yang lainnya. Tantangan terbesarnya nih buat Mas Adit, tantangan terbesar saat di rumah kayak membagi waktu untuk keluarga, untuk kuliah. Kan tadi cuman kayak membagi waktu di luar keluarga kuliahnya. Ini kayak membagi waktu di rumah itu. Mungkin kalau membagi waktunya tuh ya susah sebenarnya kan, kuliah paginya sampai siang, terus Iya. sore ke malam kan kerja Iya. kadang. Nah paling kalau pembagian waktu di rumah paling Sabtu Minggu lah Mas. saat libur ya. Ya liburnya biasanya Sabtu Paling Minggu. bantu-bantu ke orang tua. Bantu Iya. bersih-bersih atau Iya. liburan mungkin bisa. Liburan. Healing Kalau juga. Mas Dika nih kan tadi yang susah tuh soal keuangan nih. Itu kalau Mas Dika sendiri gimana nge-manage keuanganmu per bulan gitu? Ada tipsnya gak buat yang lain yang nonton gitu? Yang nonton ya terus. Ya. Mungkin untuk kayak mengatur keuangan tuh kayak misalnya nih, misal saya per bulan itu per minggu aja deh, per Ya, minggu. per minggu. Saya dapat sekitar disebut aja 500.000. Ya. Nah, 100.000 itu saya paksa buat saya sisihin. Jadi kayak kalau nggak ditabung ya buat jaga-jaga. Alhamdulillah kalau bisa ditabung gitu kan. Ya. Nah, itu saya batasin kayak gitu. Misal mau jajan hari kami sudah habis gini nih, tinggal segini, berarti aku harus pintar-pintar lagi memanage. Kayak misalnya kalau diajak main itu ya kalau bisa ya bolehlah dikurang-kurangin dulu. Oh gitu. iya. Jadi itu ya Mas ya, tantangan-tantangannya Mas. ya? Tantangan. Jadi ini kita lanjut nih apa udah nih? Lanjut. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Jadi rencana nih ke depannya setelah lulus kuliah ya untuk Mas Dika dan Mas Adit nih. Ya, Mas Dika dulu. Mas Dika dulu. Untuk kedepannya ya pasti ya mungkin kayak dari beberapa hambatan yang saya hadapi tadi, mungkin kayak misal kesusahan untuk manajemen waktu, mungkin saya bisa lagi mulai membiasakan diri tentang pentingnya waktu gitu. Oh kan. ya, benar Gitu. benar. Kalau Mas Adit Mas Adit nih gimana nih? Kalau rencana ke depannya Ya, setelah lulus. ya. Paling kerja lah. Wah, Pasti kerja di kantoran atau di bagian entertainment lah mungkin. Sesuai dengan ilmu komunikasi. Oke, siap. Masuk juga tuh Mas. Jadi cukup ya ini saja ya. Cukup. Oke. Jadi cukup episode kali ini saja ya. Saya Ahmad Miftah bin Syabana. Dan saya Fauzan Najim bin Madana. Terima kasih dan sampai jumpa.